Sadaqallahul azim. Tumben kau mengaji. Biasanya hilang terus. Jadi begini kakak, kebetulan kan saya yang terakhir mengaji karena ada yang saya mau tanya. Tanya apa ini? Jadi kan ini kan semua dekat Ramadan nih. Ya, Jadi paling 1 bulan lah. Jadi tentunya selain saya yang bertanya nih pasti banyak orang yang tanya juga tentang Ramadan. Jadi bagaimana sejarah puasa itu dilaksanakan gitu? nah ini menarik. Karena kebetulan kemarin saya baru di kelas Gusto membahas tentang sejarah puasa Ramadan. Nah, jadi dulu ketika zaman Rasul, puasa sebelum Nabi itu memang sudah ada. Jadi puasa Nabi-Nabi terdahulu sudah ada. Di khusus zaman Nabi Muhammad, ternyata puasa itu dibagi menjadi 3 fase. Pertama, puasa Ayyamul Bid dan puasa tiap bulan pada tanggal 13, 14, 15 di tiap bulan Hijriah. Jadi waktu zaman Nabi sebelum Nabi hijrah, itu puasa itu belum ada, puasa Ramadan. Puasanya setiap bulan. Dan di tiap bulan itu puasa 3 hari di tanggal 13, 14, 15 dan puasa pada tanggal 10 Muharram atau kita kenal dengan puasa Asyura. Nah, fase yang kedua, puasa itu sudah diwajibkan. Jadi turun ke perintah pada Nabi pada tahun 2 Hijriah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ sudah diwajibkan puasa Ramadan. Tetapi pelaksanaannya beda. Puasa Ramadan ketika tahun itu, tanggal 2 Hijriah, puasa bagi yang sanggup saja. Tetapi konsekuensinya, kalau yang tidak mau puasa itu tidak apa-apa, yang penting dia bayar fidyah. Contoh, saya mau puasa, ya sudah saya puasa selama 1 bulan, Ramadan. Atau saya tidak mau puasa, biar saya bayar fidyah. Itu tidak apa-apa. Jadi pilihannya dua. Kalau tidak mau puasa, tidak apa-apa. Kalau puasa juga tidak apa-apa. Yang penting kalau tidak puasa, wajib bayar fidyah. Nah, fase yang ketiga, baru diwajibkannya puasa. Seperti yang kita rasakan sekarang. Puasa mulai terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Terus begini kakak, jadi kan tentunya kan kita ini kan beda kan, zamannya Nabi dengan kita ini beda sekali jelas sangat begitu. beda. Nah, apakah dulu ini cara puasanya Nabi Muhammad dengan cara puasanya kita ini sama atau tidak begitu? Sama, hanya ketika wahyu itu turun pertama kali tentang puasa Ramadan, pelaksananya beda. Bedanya seperti apa? Dulu, puasa itu dimulai bukan dari terbitnya fajar. Tetapi ketika kita maghrib itu sudah makan, batasnya itu sampai kapan? Kita tidur atau sholat isya. Kita sudah tidur atau sudah sholat isya, maka tidak boleh makan sampai maghrib besoknya. Nah, ini ada cerita menarik. Jadi ada sahabat Nabi yang bernamanya Qais bin Sirman Al-Ansori. Dia itu seorang buruh. Namanya buruh, buruh pekerja lepas. Buruh. Nah, namanya pekerja lepas, kerjanya kan capek. Nah, pas di bulan Ramadan, setelah kerja, mau masuk waktu maghrib, dia pulang ke rumahnya. Dia tanya sama istrinya, kok ada makanan? Istrinya jawab, wih tidak ada ini. Tapi kau tunggu sini dulu, biar saya cari dulu. Nah, istrinya keluar cari makanan. Karena saking capeknya, dia kerja tadi siang, akhirnya dia ketiduran. Karena capek, ketiduran, istrinya datang. Datang di rumah, istrinya bilang, aduh mati sudah. Kau sudah tidur, kau tidak boleh makan lagi, karena harus lanjut puasa sampai besok. Akhirnya dia puasa sampai besok, dan ternyata besoknya pas siang hari, dia pingsan. Nah, kejadian itu dikasih tahu ke Rasul. Dan juga sama terjadi seperti sahabat Umar bin Khattab. Suatu ketika pada waktu bulan Ramadan, Umar bin Khattab ini duduk dengan Nabi. Cerita, diskusi, sampai tengah malam. Nah, waktu pulang ke rumah, dia ingin menggauli istrinya. Tetapi sampai di rumah ternyata istrinya sudah tidur. Otomatis dia tidak boleh. Kenapa? Karena kalau sudah tidur harus lanjut puasa sampai besok selanjutnya. Nah, kejadian ini diceritakan lagi sama Rasul. Akhirnya turun perintah Allah yang dimana menyuruh kita puasa seperti yang kita lakukan sekarang, yaitu dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Oh begitu. Jadi beda-beda. Jadi puasa itu ada beberapa fase. Itulah hikmahnya Al-Quran. Kenapa? Karena puasa pada zaman awalnya itu tidak langsung seperti sekarang.
Karena melihat orang-orang di tanah Arab waktu itu kan tanah Arab beda dengan kita. Betul Di sekali. kita kan banyak pohon. Ah. Tanah Arab kering kerontang. Tidak bisa seperti kita di sini. Makanya perintah turunnya itu bertahap. Itulah hikmahnya Al-Quran. Jadi ini kakak, yang betul-betul perbedaan signifikan antara zamannya kita dengan Rasulullah itu apa begitu kakak? Secara pelaksanaan tidak ada yang beda. Sama. Tidak ada yang beda sama sekali sama. Hanya saja waktu pelaksanaan ketika wahyu itu turun sampai sekarang yang kita laksanakan itu ada beberapa tahap tadi. Jadi puasa yang pertama itu bukan dari subuh atau dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Tetapi kalau dia sudah makan, dia sudah sholat isya atau sudah tidur, maka tidak boleh makan lagi sampai besok maghrib. Besok maghrib. Bayangkan kalau kita lakukan seperti begitu. Betul sih kakak. Manjiu terus kita. Betul sekali kakak. Oke, jadi demi hikmah dari ini semua apa begitu kakak yang harus kita lakukan begitu? Kita harus bersyukur. Kenapa? Karena puasa itu sebagai tameng buat kita. Puasa itu sebagai pedoman utama kita pada bulan Ramadan dan sebagai pembelajaran buat kita. Oh, ini yang dirasakan orang yang tidak punya atau orang yang tidak mampu selalu menahan lapar. Makanya dalam ketika bulan Ramadan ada satu ibadah yang wajib kita laksanakan, yaitu zakat fitrah. Oke, siap kakak. Tentunya sama rasa ini malam betul-betul menggugah gairahnya saya untuk semangat spirit untuk menuju puasa ini betul-betul. Makanya mantap. rajin mengaji. Siap kakak. Mulai besok harus rajin mengaji. Oke, siap kakak. Oke, baik. Mungkin itu yang malam hari ini kita bisa bahas. Semoga di segmen-segmen selanjutnya kita akan bahas dan kaji tentang banyak sekali tentang hikmah-hikmah dari ibadah-ibadah kita.